Dulu gajah turun dari sana sampai sini, dia akan main-main beberapa hari. Sebelah itu kami tahu sama anggota CRU, kami ngejar sampai balik sampai ke hutan lindung gitu. CRU hidup CRU, kami minta bantuan sama orang itu waktu itu. Tingginya tingkat intensitas konflik antara masyarakat yang hidup di pinggir kawasan hutan dengan gajah liar. Karena gini, rambung dimakan gajah, sawit dimakan gajah. Selain itu apa mau kita nanam? Salah satu tantangan yang paling berat dalam upaya pelestarian gajah Sumatera yaitu tingginya tingkat intensitas konflik antara masyarakat yang hidup di pinggir kawasan hutan dengan gajah liar sendiri. Yang menjadi fenomena yang membuat upaya ini sulit, ya, yaitu persebaran populasi gajah Sumatera yang lebih banyak ternyata berada di luar kawasan konservasi, ya, bahkan di luar kawasan hutan. BKSDA memiliki kewenangan dan otoritas konservasi, tetapi spesies gajah-gajah yang dilindungi ini tidak berada di dalam kawasan-kawasan konservasi yang dikelola oleh BKSDA. Tapi dia berada di berbagai status fungsi lahan lain, termasuk di atas kawasan hutan yang dikelola sebagian besar oleh pemerintah melalui KPH di Aceh. KPH ini posisinya berada di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh melaksanakan urusan kehutanan secara umum, khusus untuk pengelolaan hutan di tingkat tapak dilakukan oleh KPH yang bentuknya UPTD. Tidak memiliki kawasan konservasi. Kalau dari sisi konservasi kan tidak harus dengan melakukan penetapan kawasan konservasi. Di Aceh Jaya kita memiliki hutan lindung di sana. Artinya apa? Bahwasannya fungsi dari hutan lindung itu sendiri salah satunya bagaimana menjaga dan mempertahankan tumbuhan dan satwa liar yang ada di wilayah tersebut. Waktu kami tanam ini karet dulu kan tahun 2013. Jadi ini udah kebun semua sebenarnya karena turun gajah. Jadi hamanya cuma yang tinggal cuma ini. Nah, barang sekitar 25 hektar lebih ini. Nah, sekalian sini. Dan kami pekebun hari itu kan udah mengalih posisi pekerjaan. Itu semua kami udah mengalih posisi pekerjaan, kadang-kadang ada apa mau cari-cari ekonomi yang lain, ya. Aceh tidak kekurangan habitat gajah. Cukup luasan hutan, ya, sebagai habitat gajah. Tetapi yang menjadi isu adalah habitat-habitat utama dari gajah di Aceh itu tidak dikelola secara khusus untuk tujuan konservasi gajah. Yang kita rasakan sebagai sebuah kebutuhan adalah bagaimana menghadirkan manajemen atau pengelolaan yang aktif terhadap kawasan-kawasan habitat gajah tersebut, sehingga perlu adanya kolaborasi para pihak yang berkompeten, ya, yang memiliki otoritas untuk secara bersama
Dengan KPH sebagai institusi yang memangku sebagian besar habitat gajah di Aceh Jaya, yaitu KPH wilayah 1, sehingga muncul ide untuk membangun sebuah kolaboratif manajemen untuk secara aktif menghadirkan instrumen-instrumen pengelolaan habitat secara aktif di Aceh Jaya. Pengelolaan hutan itu selama ini dilakukan oleh pihak swasta. Nah, sementara pemerintah sebenarnya sesuai dengan amanat undang-undang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan hutan secara langsung. Nah, sejarah pengurusan hutan coba diperbaiki saat ini dengan mewujudkan suatu lembaga pengelolaan hutan secara langsung di tingkat tapak. Itu kenapa pemerintah saat ini membentuk KPH, termasuk di Aceh. Wilayah kerja KPH wilayah 1 secara administrasi meliputi beberapa kabupaten. Hampir seluruh kawasan hutan yang dikelola KPH 1 ini merupakan wilayah jelajah salah satu spesies kunci satwa gajah Sumatera, baik di kawasan hutan produksi, kawasan hutan lindung, bahkan di areal penggunaan lain atau APL. Satwa ini kan nggak mengenal batas-batas administrasi, tidak mengenal batas-batas fungsi kawasan hutan. Nah, dia punya habitat sendiri. Aryo Aceh dipercayakan untuk menjadi salah satu mitra TFCA Sumatera di dalam menjalankan program konservasi gajah yang ada di Aceh, di mana lokasi kegiatan kita berada di Aceh Jaya. Dulu gajah turun dari sana sampai sini, dia akan main-main beberapa hari. Sebelah itu kami tahu sama anggota CRU, kami ngejar sampai balik sampai ke hutan lindung itu. Gajah datang dari sana ke sana. Terus apa itu, timun-timun dipijak sama gajah. Saya nggak berani turun di rangkang, takut. Habis itu saya hoi-hoi ke sana, terus dia pergi jalan. Tujuan daripada pelaksanaan program ini sebenarnya adalah kita mencoba ingin melakukan pendekatan di dalam meminimalisir konflik yang terjadi di antara manusia dan gajah. Mana diketahui selama ini bahwa wilayah Aceh Jaya sendiri memiliki beberapa lokasi atau wilayah dengan intensitas konflik satwa, konflik gajah dan manusia yang cukup tinggi. Program ini juga harapannya dapat berkontribusi pada penyelamatan habitat bagi kurang lebih 70 sampai 80 ekor gajah yang ada di dalam kawasan pengelolaan tersebut. Kawasan pengelolaan ini sendiri kurang lebih luasannya adalah sekitar 234 ribuan hektar. Melalui program ini terdapat dua komponen utama yang kita lakukan di dalam pengelolaan kolaboratif kawasan perlindungan gajah. Yang pertama adalah penetapan kawasan perlindungan gajah itu sendiri. Yang kedua adalah mitigasi konflik antara manusia dan gajah. Pada bagian komponen pertama atau yang kita sebut dengan penetapan kawasan, bersama mitra kita telah menghasilkan tentunya beberapa dokumen sebagai payung bersama atau payung legal di dalam melaksanakan kegiatan teknis. Beberapa dokumen tersebut disusun sebagai bentuk MOU bersama para pihak dalam pengelolaan kawasan. Kemudian ada juga beberapa dokumen teknis yang dihasilkan melalui kegiatan survei, seperti misalnya dokumen site plan. Dokumen hasil survei yang merupakan dokumen penting di dalam penentuan lokasi barrier buatan atau artificial barrier. Di dalam upaya mitigasi konflik gajah ini,
Terdapat beberapa hal yang kita lakukan bersama-sama dengan mitra. Pertamanya adalah membangun artificial barrier atau barir buatan pada lokasi-lokasi tertentu untuk membatasi sebagai penghalang kelompok gajah liar masuk ke areal budidaya masyarakat. Barir yang kita bangun ini berorientasi pada natural barrier atau barir alami yang ada. Artinya kita memperkuat barir alami yang ada. Kita menutup celah yang masih dapat dilewati gajah di antara penghalang alami yang ada. Sebelum final di dalam memilih lokasi untuk dibangun barir, kita pun bersama mitra telah pula melakukan berbagai tahapan penting lainnya. Jadi mulai dari survei jalur jelajah gajah liar secara langsung di dalam kawasan, kemudian pengumpulan data wilayah rawan konflik tentunya sebagai basis data kita di dalam menentukan wilayah-wilayah penting dengan intensitas konflik yang tinggi. Kemudian kita lakukan juga data analisis topografi kawasan, data pergerakan gajah yang kebetulan sudah dipasang GPS Polar oleh BKSDA Aceh, sampai kepada sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Ada 7 lokasi barir yang sudah kita bangun di 3 kecamatan, Sampoinet, Setiabakti, dan Kumsabe. Jadi dari data yang kita peroleh, diketahui bahwa 3 kecamatan ini memiliki intensitas konflik yang tinggi. Panjang total barir seluruhnya adalah 1.650 meter. Terbagi menjadi 2 jenis barir, ya. Jadi ada power fencing atau pagar listrik, kemudian ada barir parit. Kita bangun 4 barir parit, kemudian 3 lokasi bangunan power fencing. Jadi total panjang barir parit gajah itu adalah 1.400 meter dan panjang pagar listrik atau power fencing itu sendiri adalah 250 meter. Sejauh ini, melalui pendekatan program, kita sudah mengetahui bahwa dengan adanya strategi barir buatan ini atau barir gajah ini, kondisi konflik di ketiga kecamatan yang sudah disebutkan tadi memiliki penurunan, namun sampai hari ini pun masih terjadi konflik. Pada intinya adalah masih terdapat banyak lokasi di beberapa kecamatan lainnya yang ada di Aceh Jaya, yang ada di dalam kawasan pengelolaan, yang masih kita nilai perlu untuk dilakukan pembangunan barir. Kemitraan kita menerima laporan konflik atau gangguan gajah liar dari masyarakat. Apakah itu kepada rekan-rekan yang ada di Camp Siario Sampoinet, di Camp Siario Alukuyun, teman-teman KPH, Pamhut, PKPH, dan sebagainya. Dan biasanya ketika laporan sudah sampai di antara salah satu kelembagaan ini, maka kita langsung melakukan upaya penanggulangan konflik itu dilakukan dengan penggiringan gajah. Secara reguler, setiap bulannya kita melakukan kegiatan patroli dan monitoring di kawasan, ya, di dalam kawasan pengelolaan habitat gajah tersebut. Kegiatan ini dilakukan oleh 15 orang, biasanya terbagi menjadi 3 kelompok pada wilayah patroli yang berbeda di dalam kawasan. Tim yang terlibat di dalam kegiatan patroli dan monitoring ini berasal dari komunitas ranger KPH Wilayah 1 Aceh, teman-teman dari Siario Sampoinet dan Siario Alukuyun. Tujuan utama dari kegiatan patroli dan monitoring ini sendiri sebenarnya adalah untuk memonitor pergerakan kelompok gajah yang ada di dalam dan di luar kawasan. Jadi di dalam mengupayakan kelompok tersebut supaya tidak turun ke area budidaya masyarakat. Kegiatan patroli dan monitoring ini juga bertujuan untuk melakukan observasi dan monitoring rutin kawasan yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati atau biodiversity berikut dengan ancaman kerusakannya, ya, seperti misalnya penebangan liar, perburuan satwa, bencana alam, dan yang lain-lain. Karena ini kegiatan-kegiatan perusahaan hutan itu kan mengganggu habitat gajah, bisa mengganggu keseimbangan gajah di habitatnya, sehingga gajah ini seperti terelokasi, dia terusir dari habitat aslinya. Selain juga faktor masyarakat tadi
memanfaatkan ruang belum terarah. Yang masih fungsi lindung mereka gunakan untuk budidaya. Kalau begitu mohonlah pemerintah kembali membantukan kami yang sisa-sisa kebun yang sudah itu kan mohon pemerintah bantu kami walaupun cara macam mana kan. Ya, padi ditanam balik ataupun macam mana gitu. Ya, supaya ekonomi kami harus stabil balik gitu. Ya. Itu kalau itu selain karena gini, rambung dimakan gajah, sawit dimakan gajah. Selain itu apa mau kita nanam? Kalau kita nanam nilam itu nggak mungkin juga itu. Kita nebas itu yang sisa-sisa itu kan nggak mungkin juga. Pikiran mau tanam sawit tapi nggak berani juga, takut gajah. Jeruk inilah yang kurang diganggu memang. Kita punya program antara lain melakukan penyesuaian jenis tanaman. Ini yang kita lihat bahwasanya saat ini hampir sebagian besar gajah sudah tidak berada di dalam kawasan hutan dan notabene berkonflik dengan wilayah-wilayah perkebunan masyarakat atau areal budidaya. Nah, areal-areal budidaya yang berkonflik sendiri seringkali kita lihat jenis-jenis tanaman memang yang disukai gajah. Oleh karenanya kita punya program bagaimana memberikan alternatif jenis dari tanaman tersebut dengan jenis-jenis yang tidak disukai tapi memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi bagi masyarakat sehingga kita bisa meminimalisir terjadinya konflik. Bagaimana kita menjaga keutuhan dari habitat gajah itu sendiri. Saat ini kita juga bersama-sama dengan CRU Aceh, KPA 1 melakukan kolaborasi bersama dalam rangka memperkuat pengelolaan habitat gajah yang ada di Aceh Jaya. Nah, sejauh ini apa yang kita lakukan bersama menunjukkan hasil yang cukup baik di mana tingkat intensitas konflik yang terjadi kita lihat menurun. Alhamdulillah selama ini gajah nggak turun lagi karena pemerintah sudah memasang penghalang di daerah Babahlo dan kami pun bisa menanam berkebun, bisa bertanam padi ataupun nginap-nginap di sawah kayak kami rame-rame di sini karena dengan hamanya nggak ada lagi kami di sini. Ya sekarang kurang gajah masuk memang. Tapi di pikiran masih takut juga. Tapi gajah memang udah kurang, nggak pernah masuk lagi. Tapi masih takut. Harapannya apa yang sudah kita lakukan tentu saja dapat kita tingkatkan. Artinya dengan adanya pola kemitraan dalam rangka pengelolaan konservasi di Aceh Jaya itu bisa terus berjalan bahkan terus dapat kita tingkatkan ke depan dan tidak hanya CRU, KPH 1 dan BKSDA tapi juga pemerintah daerah juga dapat kita libatkan di dalam rangka peningkatan pengelolaan konservasi yang ada di Aceh Jaya. Dengan proyek ini harapannya kita kemudian bisa mengaktifkan strategi dan menerapkan strategi rencana aksi konservasi gajah. Tidak hanya tidak cukup kita memiliki sudah luasan yang cukup baik, memiliki status hutan yang bagus untuk habitat, tetapi memasukkan instrumen manajemen secara kolaboratif bersama masyarakat dan pemerintah daerah. Tentunya intensitas konflik akan bisa terkontrol, akan bisa berkurang secara signifikan. Konflik dapat dimitigasi dengan baik, dengan direduksi. Tentunya harapannya masyarakat bisa hidup berdampingan lebih harmonis dengan gajah-gajah liar, dan ini semua tentu berujung kepada suksesnya kita dalam melestarikan populasi gajah Sumatera di Aceh.